Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a huda wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minatal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa naususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab ani as-sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-qismul awalu fi maidanil aqidah. Al-qismul awalu bagian yang pertama fi maidanil aqidah, di dalam menjelaskan medan akidah. Medan asal artinya lapangan ya. Itu satu tempat yang luas yang digunakan zaman dulu untuk berpacu kuda, latihan kuda dan lari-larinya kuda ya, medan. Madkhalun ilal aqidah. Ini satu madkhal, pengantar ilal aqidah kepada akidah. Al-mustahiqu lil hamdi huwallahu wahdah. Li'anna kamalahu subhanahu huwal kamalu dzatiyyu. Al-munazzahu 'anil hudud. Al-mutlaqu 'anil quyud. Wa kullu ma tasafa bihi siwa min ilmin wa hayatin wa sam'in wa basarin wa kalamin ghairi dzalika min sifatin hatta al-wujudi min hatun manahaha al-mu'ti subhanahu wa huwa malikuha wal mutasarrifu fiha wa kullu kamalin fil wujudi fa huwa kamalu milkun lahu subhanah. Al-mustahiqu lil hamdi, zat yang memiliki segala pujian. Huwallah, yaitu Allah, wahdahu, maha esa ia Allah. Ya, memang pada dasarnya hanya Allah yang berhak dipuji. Li'anna kamalu subhanahu wal kamalu dzatiyyu. Karena sesungguhnya kesempurnaan Allah, maha suci ia, wal kamalu dzatiyyu, yaitu kesempurnaan yang sifatnya zati, hakiki, substansi. Kesempurnaan yang tidak dikaitkan oleh apa-apa. Kesempurnaan yang sifatnya hakiki, substansi, zati. Al-munazzah anil hudud, yang Allah itu disucikan, artinya terhindar anil hudud, daripada batasan-batasan, jadi tanpa batas. Al-mutlaqu anil quyud, Allah diitlakan, Allah dilepas anil quyud, daripada qaid, daripada batasan-batasan. Pokoknya Allah itu mutlak. Berbeda dengan makhluk, kalau makhluk muqayyad. Contohnya sifat wujud. Wujud Allah itu mutlak. Artinya adanya Allah tanpa dikaitkan oleh apa-apa. Adanya Allah tanpa permulaan. Adanya Allah bukan berarti ada sesuatu selain Allah yang mengadakan Allah, enggak. Wujud Allah mutlak. Kalau wujudnya makhluk itu muqayyad. Di mana adanya makhluk ini ya karena Allah mengadakan, karena Allah menciptakan. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, maka makhluk ini ya selamanya enggak ada. Wa kullu ma tasaffa bihi siwahu. Wa kullu, dan tiap-tiap ma tasaffa bihi, sifat yang bersifat bihi dengan ma siwahu, selain Allah. Jadi setiap sifat yang dimiliki oleh selain Allah. Setiap sifat yang dimiliki oleh makhluk. Min ilmin wa hayatin, berupa ilmu, sifat ilmu, wa hayatin, dan hidup, wa sam'in, mendengar, wa basarin, melihat, wa kalamin, dan sifat kalam, berbicara. Kita kan punya sifat hidup, punya sifat mendengar, melihat.
Ghairi dzalika, dan selain itu, selain yang disebutin tadi, min sifatin, dari sifat-sifat yang lain, hatta wujudi, sehingga sifat wujud sekalipun gitu ya. Nah, sifat-sifat tadi, min hatun adalah karunia, adalah pemberian, manaha al-mu'ti subhana, yang telah memberikan akan pemberian tadi oleh Allah al-mu'ti, zat yang maha pemberi, subhanahu, maha suci Allah. Artinya sifat-sifat tadi adalah pemberian Allah dan pinjaman dari Allah. Wa huwa malikuha, dan dia Allah malikuha, yang memiliki sifat-sifat tadi. Hakikatnya sifat-sifat tadi milik Allah. Wal mutasarrifu fiha, Allah yang mutasarrif, mengelola, mengatur fiha, pada sifat-sifat tadi. Wa kullu kamalin, dan setiap kesempurnaan. Wa kullu kamalin, setiap kesempurnaan, fil wujudi, di dalam yang ada, fahuwa kamalu, maka dia adalah hakikatnya kesempurnaan Allah. Milkun lahu, milik lahu, baginya bagi Allah, subhana, maha suci ya Allah. Jadi hakikatnya sifat-sifat tadi adalah sifat Allah, Allah yang memiliki sifat tadi. Sementara ketika sifat sempurna katakanlah ada pada makhluk, itu hanya pinjaman dari Allah terhadap makhluk tersebut. Qad dhalla qaumun fanasabu ba'dha sifatil haqqi li ba'di khalqi. Sungguh telah tersesat kaumun, satu kaum. Jadi ada sekelompok orang, mereka tersesat. Mereka tersesat dari kebenaran. Ya, kebenaran ini. Fanasabu, maka mereka menisbahkan, menyandarkan ba'dha sifatil haqqi, sebagian sifat Allah, li ba'di khalqihi, kepada sebagian makhluknya. Jadi mereka sifat-sifat Allah, Allah terapkan pada makhluk gitu. Harusnya itu kan milik Allah, tetapi mereka terapkan sifat tadi pada makhluk. Fattakhazuhu arbaba, lalu fattakhazuhum, lalu mereka menjadikan makhluk tadi itu, makhluk yang dalam pandangan mereka makhluk tadi memiliki sifat-sifat Allah, yang mereka menerapkan sifat-sifat Allah pada makhluk tersebut. Mereka menjadikannya arbaban, Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa kadzalika man i'taqada fihim at-ta'thir az-zatiyya. Seperti itu juga artinya telah tersesat man i'taqada, orang meyakini fihim, pada mereka, pada makhluk, at-ta'thir az-zatiyya, ta'thir yang sifatnya zati, substansi. Ya kayak itu. La fi'la illa lillah, la fa'ila illallah. Tidak ada fi'il kecuali milik Allah, tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, bahkan Allah yang membakar ketika terjadi pertemuan antara api dan kertas. Nah, itu namanya ta'thir zati, bukan api yang membakar. Nah, orang-orang yang tersesat tadi, mereka meyakini bahwa pada makhluk ada at-ta'thiruz zati. Makhluk tadi memiliki at-ta'thiruz zati, padahal at-ta'thiruz zati hanya milik Allah. Awil ilmi zati, awil ilma zatiyah, atau ilmu yang sifatnya substansi, sejati. Padahal ilmu zati itu milik Allah. Kalau ilmu makhluk itu ilmu muqayyad, ilmu nisbi. Artinya ilmu nisbi itu ilmu yang disandarkan ke Allah, Allah yang memberikan ilmu tadi. Au haqqat tasyri'i min tahlilin wa tahrimin. Atau mereka meyakini bahwa ada pada sekelompok makhluk yang mempunyai hak untuk tasyri', menciptakan syariat, min tahlilin, yaitu berupa menghalalkan, wa tahrimin, dan mengharamkan. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ittakhadhu, mereka orang-orang Yahudi, mereka telah menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, ulama Yahudi, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, mereka jadikan arbaban, Tuhan-Tuhan, min dunillah, selain Allah. Wa ma'abaduhum, padahal mereka tidak menyembahnya. Tidak menyembah pendeta-pendeta tadi, tidak menyembah ulama-ulama mereka tadi. Lalu kenapa Allah bilang bahwa orang-orang Yahudi telah menjadikan pendeta, telah menjadikan kaum cendekiawan di antara mereka sebagai arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah.
Ya alasannya ini. Walakin ahallu lahumul harama fastahallu. Akan tetapi ahallu, mereka para pendeta tadi telah menghalalkan lahum, untuk mereka, untuk para pengikutnya, al harama, sesuatu yang haram. Fastahalluhu, maka mereka menjadikannya hal tersebut halal. Jadi sesuatu yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh para pendeta tadi, para cendekiawan mereka, ya sudah, mereka orang Yahudi tadi ikut kepada penghalalan tersebut. Wa harramu alaihimul halala faharramuhu. Mereka para pendeta tadi mengharamkan sesuatu yang halal atas mereka. Harusnya halal, diharamkan oleh para pendeta tadi, faharramuhu. Lalu mereka orang-orang Yahudi tadi ikut mengharamkannya gitu. Dan itu diumpamakan seperti mereka menjadikan para pendeta tadi Tuhan mereka dalam hal menciptakan hukum, dan mereka taat dengan hukum tersebut. Kama jaa, sebagaimana telah datang penjelasannya anil Mustafa, dari Nabi pilihan Nabi Muhammad SAW. Wa man wasafal khaliqa bisifatil makhluki fahuwa musyrikun. Siapa orang yang ia mensifati al-khaliq, sang pencipta, bisifatil makhluk, dengan sifat makhluk, fahuwa musyrikun, maka dia man tadi itu musyrikun, musyrik. Jadi ketika ada seseorang mensifati makhluk dengan sifat Allah, atau di sini mensifati Allah dengan sifat makhluk, padahal itu sifat makhluk, tetapi dia terapkan pada zat Allah, sehingga dia mensifati Allah dengan sifat makhluk, fahuwa musyrikun, maka orang tadi musyrik, persekutukan. Wa dzalika kama yataqidu fihi tabaraka wa ta'ala annahu jasadun dzu tulin wa aradin wa irtifa'in. Wa dzalika, dan itu orang yang mensifati khalik dengan sifat makhluk, mensifati Allah dengan sifat makhluk, kama yataqidu, seperti orang yang ia meyakini fihi, pada Allah tabaraka wa ta'ala, annahu jasadun, bahwasanya Allah itu jasad, berupa tubuh. Jadi mereka meyakini bahwa Allah itu berupa jasad, tubuh. Dzutulin, yang mempunyai ukuran panjang, wa aradin, lebar, wa irtifain, dan tinggi. Ya, tubuh kita kan itu ada ukurannya. Au yansibu ilaihil ittihada bil khalqi, atau ia menisbahkan kepada Allah al-ittihad, bersatu bil khalqi, dengan makhluk. Atau dia mengatakan adanya ittihad, al-ittihad, bersatunya Allah dengan makhluk, manunggaling kaulu Gusti, dalam arti Allah bersatu dengan makhluk. Nah, ini nggak bisa terjadi karena antara Allah dan makhluk beda, serta sifat-sifat Allah dan sifat makhluk beda. Dan Allah tidak butuh dengan tempat, Allah tidak butuh tempat bergantung, dan seterusnya. Awil hulula, atau dia menasbahkan kepada al-hulul. Hulul itu ya menyatu, menempati, menitis. Seperti katakanlah orang-orang zaman raja-raja dulu, mereka meyakini bahwa Tuhan itu menitis pada para raja. Jadi Allah menempati tempat raja, Allah menitis pada seseorang gitu. Nah, ini salah juga ya. Wa yatakhayyalul ladzina la yafqahun anna kulla mawjudin jismun. Dan telah berhayal orang-orang yang tidak paham, artinya orang-orang yang tidak paham permasalahan, mereka berimajinasi, mereka berpikir anna kulla mawjudin jismun, bahwasanya segala yang ada itu harus berupa jisim. Pokoknya segala sesuatu yang ada harus jisim gitu. Mereka nggak ngerti dah. Imma min jamadin au hawain au nurin ila ghairi dzalika. Imma, baik jisim tadi berupa benda beku, au hawain, atau udara, au nurin, atau cahaya, ila ghairi dzalika, kepada selain itu yang disebutin tadi. Pokoknya mereka meyakini yang namanya kullu maujud, segala yang ada itu berupa jisim gitu. Nah, keyakinan ini juga salah. Wa tilka auhamun batilatun yarudduhad dalil. Wa tilka, dan itu yang disebutin di atas, auhamun adalah waham. Waham itu pikiran-pikiran lemah, sangkaan-sangkaan yang lemah tanpa dasar. Auhamun waham batilatun, yang batil, yang gak benar, yarudduhad dalil, yang auham tadi ditolak oleh dalil. Walladzi tuqiruhul uqulu wad dalilu wa ja'atir rusulu bitahqiqihi annal haqqa azza wa jalla munazzahun an musyabahatil hawadits.
Walladzi dan sesuatu yang tuqirhul uqul wa dalil, telah ditetapkan oleh akal dan dalil, baik dalil akli dan dalil nakli. Waja'atir rusul, dan para rasul juga telah datang menetapkan hal tersebut. Waja'atir rusulu bitaqiqihi, dan para rasul juga telah datang bitaqiqihi, dengan mentahkiknya, mentahkik permasalahan tadi. Apa itu permasalahan tadi? Annal haqqa azza wa jalla, bahwasanya Allah yang maha benar, Allah yang maha sabit, azza wa jalla, Allah itu munazzahun, Allah terhindar an musyabatil hawadits, daripada keserupaan dengan makhluk. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk. Wala farqa baina ma yatakhayyalu jisman ya'budu wa baina ma ya'budu sanaman min hajarin au khashabin au ma'dinin. Tidak ada perbedaan, artinya pokoknya Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga orang yang menyamakan Allah dengan makhluk berarti dia salah. Orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk salah. Orang yang menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah salah. Tidak ada perbedaan baina ma yatakhayyalu, antara orang yang berhayal, berpikiran, jisman. Allah itu berupa jisim, tubuh, ya'buduhu, yang ia menyembahnya. Wa baina, dan antara orang yang wa baina ma ya'budu, dan antara orang yang dia menyembah sonaman, patung. Ya karena kan orang yang menyembah patung pada hakikatnya mereka meyakini bahwa itu adalah simbol Tuhan, yaitu Tuhan disimbolkan berupa patung. Ya ini salah gitu. Berarti mereka menghayalkan Tuhan itu ada simbolnya, ada berupa patung. Makanya dalam Islam tegas Islam mengatakan bahwa Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa disimbolkan dengan apapun gitu. Ya dengan patung, pokoknya dan apapun juga. Bahkan Islam melarang patung dalam rangka sadan nizari'ah, dalam rangka tindakan preventif, pencegahan dini. Beneran pencegahan dini THA. Jangan ditanya dini orang mana tuh. Apa dini temannya Dino dan Dinso? Ya sekalian deterjen nyuci. Min hajarin, baik berupa batu itu patung, au khashabin atau kayu, au ma'dinin atau barang tambang, ya logam, ya emas dan seterusnya. Wala khilafa baina alil haqqi fi annal mujassama jahilun bi rabb fi annal mujassima jahilun bi rabbihi kafirun bih. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan baina ahlil haqqi, antara ahlil haq. Kalau kita belajar baca ilmu kalam, ilmu akidah, ketika disebutkan ahlul haq, yang dimaksudkan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah di dalam annal mujassima, bahwasanya mujassim itu orang yang meyakini bahwa Tuhan, bahwa Allah berupa jisim gitu ya. Ya ada tangan, ada kakinya, ada badan, dan seterusnya. Jahilun birabbi, berarti dia orang yang enggak paham tentang Tuhannya. Bodoh terhadap Tuhannya. Kafirun bi, dia kafir dengan Tuhannya. Artinya dia tertutup tuh. Dia tertutup sehingga pemahamannya tertutup. Pemahaman dia tentang hakikat Allah, tentang sifat-sifat Allah kafir, tertutup gitu. Wa ma nusiba lil haqqi azza sya'nu min maji'in wa nuzulin wa siwa'in fabadahiyun annahu laisa nuzulal ajsadi wala maji'aha wala siwa'aha. Wa ma nusiba, dan pendapat yang disandarkan lil haqqi, kepada Allah yang maha benar, kepada Allah yang maha sabit, azza sya'nu, maha agung keadaan Allah, min maji'in berupa maji, datang, wa nuzulin dan turun, wa siwa'in dan istiwa bersemayam. Artinya ketika dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah datang, waja'a rabbuka wal malaku sofa sofa, bahwa Allah turun, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Nah, bagaimana kita mensikapi sifat-sifat tadi itu? Allah datang, Allah turun, Allah bersemayam. Fabadahiyun, maka langsung dipahami secara logika yang benar, annahu, bahwasanya turun di sana laisa nuzulal ajsadi, bukan berupa turunnya jasad. Jadi bukan berarti jasad yang turun gitu. Dan ini pemahaman yang mengatakan jasad yang turun terlalu naif gitu ya. Karena dalam bahasa kehidupan juga
banyak istilah-istilah turun, tetapi yang turun bukan jasadnya gitu. Katakanlah telah turun keputusan Pak Presiden, telah turun Presiden, artinya keputusannya dan seterusnya. Pokoknya tidak selamanya arti turun itu turun dalam arti jasad gitu. Wala majiaha, dan bukan pula datangnya jasad. Wala siwaha, dan bukan pula istiwanya jasad, bersemayam jasad. Wa innama hiya umurun taliqu bil munazzahi anisyabai wal amthal. Wa innama, sesungguhnya, dia tadi perkara-perkara tadi, datang, turun, istiwa. Hiya itu umurun, perkara-perkara taliqu yang layak bil munazzah, dengan Allah yang disucikan, anisyaba wal amthal, dari keserupaan, wal amthal, dan sama keserupaan. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, tsumma stawa ila sama'i wa hiya dukhan. Tsumma, kemudian istawa, Allah bersemayam ila sama, ke langit. Wa hiya, padahal dia langit ketika itu dukhanun, masih berupa uap, asap. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang Ia telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Fawadihun, maka jelas, anal istiwa'a kana ba'da khalqis samawati wal ard, bahwasanya bersemayam tadi itu terjadi sesudah penciptaan langit dan bumi. Wa'dzur makna tsumma, dan silakan kamu perhatikan arti tsumma di sana ya. Bahwa maka dia, ya arti tsumma dan kaitannya dengan istawa, fi'lun ilahiyun, adalah perbuatan ketuhanan, perbuatan yang sifatnya ketuhanan, artinya perbuatan yang disandarkan kepada Tuhan. Ini perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Nah, ketika itu perbuatan Allah, munazzahun, perbuatan tadi terhindar, disucikan, an ayyushbiha ma huwa minal khalqi, daripada dia terhindar, tersucikan daripada menyerupai ma huwa minal khalqi, perbuatan yang berasal dari makhluk. Artinya fi'lul khaliq berbeda dengan fi'lul makhluk atau fi'lul khalqi. Ya, artinya bersemayamnya Allah itu berbeda dengan bersemayamnya makhluk, nggak sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas aras, istawa, Allah bersemayam. Lihat artinya. Fa naqulu fi qouli ta'ala, maka kita mengatakan, kita menjelaskan pada firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma qalahu salafus shalih radhiyallahu anhum, yaitu penafsiran yang telah ditafsirkan oleh as-salafus shalih, ulama-ulama salaf as-shalih, orang-orang yang saleh radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Apa ucapan mereka? Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bima ja'anillah, dan dengan sesuatu yang datang dari Allah kami percaya, ala muradillah, terhadap maksud Allah. Maksud Allah dengan istawa itu apa? Pokoknya kami percaya, kami yakin. Min ghairi takyifin wala tamthilin, tanpa adanya takyif. Takyif itu artinya cara. Jadi kita tidak tahu masalah caranya, tanpa cara, hanya Allah lah, serahkan pada Allah. Wala tamthilin, dan tanpa adanya tamthil, penyerupaan. Artinya istawanya Allah tidak sama dengan istawanya makhluk. Wala ta'tilin, dan kita juga tidak boleh menganggurkan Allah dari sifat, karena Allah bersifat. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadhihi aqidatu salaf, ini yang disebutin di atas adalah akidah salaf. Salaf dalam arti ulama-ulama dahulu, ulama-ulama yang soleh, itu zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Wa hadha huwa alladhi yajibu an wajiha bihi an-nususa al-waridata fil kitabi wa sunnatil mutahharah min duni ziyadatin aw nuqsan. Wa hadha, dan keyakinan ini, pandangan yang dipegang oleh ulama salaf, yaitu pandangan yang yajibu, wajib, an wajiha, bahwa kita mengarahkan bihi, dengan pandangan tadi, an-nususal waridah, nas-nas yang datang, fil kitab, dalam Al-Quran, wa sunnatil mutahharah, dan sunnah yang disucikan,
min duni ziyadatin aw nuqsan, tanpa melebihi atau mengurangi. Wa hadzal qadru minal imani la yukhalifu fihi adun. Ukuran keimanan semacam ini, keimanan tadi itu ya, amanna billahi bima ja'anillah ala muradillah min ghairi takifin wala tamtsil wala ta'til, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. La yukhalifu fi ahadun, seorang pun tidak menentang dalam ukuran keimanan ini, artinya keimanan seperti ini. Wala yajuzu ayazid alai mujtahidun, dan seorang mujtahid pun tidak boleh menambah alaihi atasnya, atas keimanan seperti ini. Idzal ijtihada fil aqidah, karena tidak ada peluang ijtihad dalam masalah akidah. Wa man zada ala hadzal nasi alfadan ukhra, siapa yang menambah terhadap nas ini, nas artinya ketegasan yang telah diberikan oleh masalaf. Bisa juga diartikan nas yaitu Al-Quran atau hadis. Alfadan ukhra, dia menambahkan redaksi-redaksi yang lain. Fahuwa min fahmil khas az-zaidi ala nasi, maka itu tambahan tadi termasuk pemahaman pemahaman orang tadi yang khusus, yang melebihi atas nas. Berarti dia melakukan perbuatan melebihi gitu. Mithlu ziyadati lafzi dzat ala qauli istawa, seperti menambah kata zat terhadap ucapan Allah istawa. Fayaqulu, maka ia mengatakan, ya di sana orang yang menambah tadi, istawa bidzatihi, Allah melakukan istiwa bersemayam dengan zatnya. Au ziyadati lafzi haqiqatan, atau menambah kata hakikatan. Fayaqulu, maka dia bilang istawa bidzati haqiqatan, Allah bersemayam dengan zatnya hakikatan, secara hakikat, secara sebenarnya. Au tafsiril istiwa bil istiqrar, atau dia menafsirkan kata istiwa bil istiqrar dengan arti al istiqrar. Istiqrar itu artinya menempati suatu tempat. Fayaqulu, maka dia berkata istawa bi makna istaqarra bidzati 'alal arsy haqiqatan. Istawa artinya adalah istaqarra, Allah telah menempati bidzatihi dengan zatnya 'alal arsy, atas arsy. Artinya Allah bersemayam, Allah menempati arsy hakikatan, ya secara sejati, secara beneran menempati gitu. Au ziyadati lafzi fawqa, atau dia menambah lafzi fawqa, lafaz fawq, atas. Fayaqulu, maka dia berkata istawa ay jalasa fawqa arsyihi, Allah duduk di atas arsy-Nya, bidzatihi, dengan zatnya, hakikatan, secara hakikat. Ya kalau kita belajar bahasa kan gitu, ada perbedaan antara ala dan fawqa. Kalau ala berada di atas, cuman dia menempel sifatnya. Zat yang berada di atas menempel dengan zat yang di bawahnya. Benda yang ada di atas menempel dengan benda yang ada di bawahnya. Ala gitu ya. Seperti al-kitabu alal maktab, kitab berada di atas meja. Al-fawqa, ini asal bahasa. Al-fawqa, dia artinya di atas cuman nggak nempel. Misalkan al-mirwaha fawqal maktab, kipas berada di atas meja. Nah itu fawqa, di atas. Fakulu dzalika, maka seluruhnya itu tambahan-tambahan tadi ziyadatun ala nasil warid, berarti menambah terhadap nas yang datang. Nas di sini ayat Al-Qur'an atau hadis. Wa ijtihadun fi sifatillah, dan itu merupakan ijtihad dalam menjelaskan sifat-sifat Allah. Wa huwa, dan dia tambahan yang kayak seperti itu, ijtihad seperti itu marfudun, dia marfud, matruk, dia ditinggalkan, dia dibuang fi hadzal bab, dalam bab ini, ya bab akidah. Ya artinya musannif ingin memaparkan bagaimanakah akidah salafus salihin ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, termasuk sifat istiwa Allah di atas arsy. Dan nanti kita akan banyak melihat bagaimana pendirian mereka. Kita kenal pendirian salafus salihin dengan istilah ahlu tafwid, yaitu mereka menyerahkan hakikat sifat yang terkait dengan Allah diserahkan kepada Allah. Yang pasti mereka meyakini bahwa caranya beda dengan cara makhluk, caranya kita nggak tahu, serahkan kepada Allah. Yang pasti sifat-sifat Allah tadi tidak sama dengan sifat makhluk, dan memang nggak boleh sifat Allah sama dengan makhluk.
Begitu juga sifat makhluk tidak boleh sama dengan Allah. Kenapa? Karena nanti nggak ada bedanya antara Allah dan makhluk. Kalau sifatnya sama, nggak ada bedanya gitu. Makanya harus dibedakan. Zat Allah beda dengan zat makhluk. Zat makhluk beda dengan zat Allah. Begitu juga sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Sifat makhluk beda juga dengan sifat Allah. Mungkin begitu dulu. Jadi kita akan banyak sekali melihat dan membaca tentang penjelasan-penjelasannya. Kita tutup kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.